Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara menyapa Anda dari Studio 164 Jakarta. Bersama Bapak Amsar Dulmanan, beliau merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Masyarakat ketika menghadapi pesta demokrasi, baik itu pileg, pilpres, dan pilbub, cenderung berdampak memanasnya suhu politik Pak. Apa sih Pak yang melatar belakangi ini semua? Ya sudah pasti panas suhu politiknya, karena itu merupakan semacam kompetisi dari perebutan kekuasaan. Siapapun akan menentukan pilihan harus menang. Jadi sederhana karena saling berebutan untuk menjadi pemenang, sehingga seluruh kepentingan dan seluruh tindakan itu mengarah pada proses-proses pemenangan sebagai kedikjayaan untuk merebut kekuasaan dalam setiap pemilihan yang ada. Oh iya Pak, berkaitan dengan seorang pemenang ya Pak, tentunya ini kan bicara seorang pemimpin ya Pak ya. Dan ulama Nahdlatul Ulama ini menyatakan bahwasanya memimpin itu merupakan fardu kifayah ya Pak ya. Sementara Pak, tak jarang isu-isu yang berkembang belakangan ini cenderung dapat merongrong 4 pilar kebangsaan Pak. Nah, bagaimana hal ini menurut Bapak? Ya, itu harus dilihatnya sederhana. Kalau proses pemilihan kepala daerah atau yang berkaitan dengan masalah pilkada, pilbub atau pilpres atau pileg, itu semua kan akan merupakan satu pemaknaan tentang proses politik di Indonesia. Nah, keterkaitan dengan proses politik itu jelas relasinya kepada basis massa yang ada sebagai pemilih. Nah, dalam proses politik yang ada, saya diingatkan Gus Dur, demokratisasi yang ada di Indonesia sebetulnya ini merupakan ruang apresiasi politik warga NU. Kalau dulu tidak pernah dihitung sebagai politik birokratisasi yang otoriter, sistem itu yang dilakukan oleh Orde Baru. Nah, proses demokratisasi yang ada itu merupakan peluang. Jadi siapapun akan melihat basis massa, dan basis massa politik yang paling real adalah NU dengan sistem struktur sosial yang dari atas sampai bawah. Jadi wajar perebutannya, bagaimana upaya mempengaruhi supaya warga NU memilih kelompok kepentingan yang memang sedang bersaing dalam eskalasi politik yang ada. Dalam konteks ini pemimpin ya Pak ya? Oh iya, pemimpin itu ya dipilih kan, prosesnya seperti gitu. Kalau di NU kan gampang, kalau pemimpin muktamar ya, kalau pemimpin musola ya nggak perlu dipilih, tinggal siapa yang paling menguasai kitab ya itulah jadi pemimpin kan. Masalah Fatihahnya representasinya bagus sudah maju ke depan. Jangan kayak kelompok tertentu kalau Fatihahnya belum ada tapi mau memimpin gitu. Nah Pak, terkait proses demokrasi tadi Pak yang disampaikan oleh Bapak sebagai seorang dosen ya Pak ya. Sebenarnya bagaimana sih Pak pendidikan politik yang baik menurut Nahdlatul Ulama? Ya, proses demokratisasi di Indonesia ini sebetulnya proses pencerdasan politik di tubuh NU, terutama di Nahdlatul Ulama. Karena proses ini bagaimana NU bisa melahirkan sebuah integrasi paham keagamaan menjadi paham kebangsaan. Tidak sebatas pada asas tentang keberadaan negara, asas-asas negara seperti Pancasila dan lainnya itu, tapi bagaimana menerjemahkan atau mengimplementasikan seluruh prinsip-prinsip kepemimpinan atau pemilihan pemimpinan di NU itu sekaligus menjadi proses dalam demokratisasi di Indonesia. Ini kesempatan NU harus melakukan satu pemaknaan atau mengkonstruk tentang sebuah prinsip keagamaan dari relasi kepemimpinan yang ada menjadi makna tersendiri dalam sebuah sistem perpolitikan untuk menentukan kepemimpinan di tingkat nasional. Kalau sejauh ini apa Pak yang sudah Bapak lihat seperti apa? Sudah ada belum? Oh sudah banyak, NU sudah banyak sekali. Misalnya sistem dialog, musyawarah dan segala macam. Cuman kan sekarang sistem politiknya modern dengan pilihan sebagai wacana demokratisasi. Nah tergantung nanti bagaimana NU melahirkan, kalau mau sistemnya
presidium dari para kiai. Tapi kan dilihat mungkin di tingkat bawah bisa gitu. Tapi prosesnya nanti di tingkat atas harus terwakili dari aspirasi massa bawah. Nah di situ proses politiknya menjadi menarik kalau NU melakukan pemaknaan itu. Jadi nggak usah ribut gitu, nggak usah ribut harus mengambil identifikasi lalu kayak kemarin lah kasus proses pilkada yang akan datang ini tanggal 15 besok ini. Itu kan lucu, semua pakai simbol ke-NU-an, yang satu merasa berhak, yang satu merasa tidak berhak. Harusnya dibuka saja selagi tidak teridentifikasi dalam institusi atau memperalat institusi, siapapun bisa memakai simbol itu karena proses demokratisasi itu adalah proses pembelajaran tentang ruang kesadaran politik berbangsa. Dan itu harus di depan karena dia stakeholder terhadap keberadaan di Indonesia ini, terutama pada eskalasi perubahan dari proses-proses reformasi di mana Gus Dur dengan forum demokratisasinya atau dengan gerakan wacana demokratisasinya sudah meletakkan hak asasi. Untuk apa? Untuk memaknai tentang hak politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kelebihannya itu di situ sebagai pemilik basis massa yang memang istiqomah lah dalam sebuah tata aturan permainan di mana kepatuhannya dia tetap terkontrol pada otoritas kekiaian, tapi mempunyai kebebasan untuk mengapresiasi terhadap istihad politik yang ada ke depan. Artinya luar biasa sekali dong Pak peran NU terhadap bangsa dan negara, apalagi momentum pilkada serentak ini ya Pak ya? Iya, makanya ribut kan. Nah, apresiasi simboliknya dilakukan, termasuk simbolik kekerasan terhadap basis umat gitu. Bagaimana orang tidak memilih terus dibilang kafir. Bagaimana orang tidak memilih terus dibilang tidak Islami. Kalau tidak mendukung ini sudah dibilang murtad. Itu kan realitas yang berbeda dalam perspektif wacana kebangsaan dengan wacana teologis keakidahan. Nah, seperti apa gitu. Pak ininya? Ya keakidahan prinsipnya sudah berdiri pada otoritas di mana dia berjihad ya disitulah. Tapi kalau otoritas kebangsaan menentukan sebuah pimpinan pada pilihan itu juga jihad. Karena asumsinya terbangun berdasarkan rasionalitas politiknya, bukan atas kejumawaan sebuah nilai lalu menjadi dogmatis. Dogmatis itu memaksa seseorang sehingga variabelnya melakukan peran pemaknaan kekerasan dalam psikis orang per orang. Berarti kan otoritarianisme lagi dalam sebuah pemaknaan atas nilai. Nah, demokratisasi harusnya dilihat bagaimana wacana dialogis itu merupakan kebebasan atas setiap warga negara termasuk umat dalam setiap individu untuk menentukan pilihan. Gitu. Termasuk otoritas kiai tidak bisa ngatur kecuali didialogkan bahwa pemilihannya begini, karakternya begini. Dan kembali lagi nilai-nilai NU di situ kan bagaimana meletakkan wacana toleransi. Lalu meletakkan wacana tentang moderasinya. Lalu meletakkan wacana tentang nilai-nilai dasar itu kan termasuk ini loh istiqomahnya kalau ini seperti ini konsekuensinya kalau ini. Jadi pilihan itu diserahkan kepada umat masing-masing sebagai pemilik dan pemilih dalam daftar tetap yang akan ada yang akan menentukan pilihannya kepada siapa. Nah, yang jadi masalah adalah bukan membebaskan pemilihnya, tapi NU bertanggung jawab membangun sistem dan mekanisme dari sebuah perubahan politik yang ada. Jadi politik tidak dipengaruhi orang per orang, tapi sistemlah yang merupakan relasi dari kewajaran atau ketidakwajaran dalam sebuah otoritas kekuasaan yang ada. Nah Pak, dari dulu nih seolah-olah Nahdlatul Ulama menjadi pemadam kebakaran, terutama di persoalan konflik sosial dan politik. Nah Pak, bagaimana sih NU merecovery konflik pasca pilkada? Ya, sebetulnya problem dasarnya tidak hanya sebatas menyelesaikan tentang konflik yang ada. Yang harus ditanyakan kenapa konflik itu diciptakan. Kalau konflik itu diciptakan, itu memang by design dari sebuah kepentingan politik. Kita harus melihat, kalau NU ini kan satu komunitas yang sesungguhnya sudah bisa mengkritisi, walaupun ada taklim untuk hormat terhadap kiai, ya. Nah, sebagai santri atau sebagai struktur di mana relasi kiai yang karomatik dengan santri yang memang sedang menuntut ilmu. Tapi proses konflik politik itu harus dilihat sebagai by design. Sebabnya apa?
konflik-konflik sosial itu sengaja diciptakan sehingga relasi antara umat dengan umat yang lain itu tidak stabil. Nah, terjadilah instabilitas. Kalau instabilitas sosial, terjadi konflik, terjadi nggak kritik atas kekuasaan secara vertikal. Nah, yang bahaya itu konflik diciptakan agar masyarakat atau umat NU tidak bisa mengkritik kekuasaan, sementara paradigma masa NU sudah kritis, memahami sebuah relasi keagamaan dengan kenegaraan. Nah, kritik itu yang dibutuhkan. Nah, begitu terjadi konflik sosial tidak bisa dikendalikan oleh negara, akhirnya kembali lagi pada otoritas karismatik seorang ulama dan kiai. Kasus itu terjadi pada kasus kiai kita, Rois Am, Kiai Maruf. Pada identifikasi tertentu dia digunakan melalui institusi kemuiannya, tapi pada variabel ketika terjadi konstelasi yang cukup sangat riskan, tiba-tiba teridentifikasi sebagai NU. Nah, untung saja masa NU itu tidak termobilisasi sehingga menumbuhkan ruang kesadaran baru dalam memahami tentang politik dalam proses pilkada. Gitu. Itu hebatnya orang NU di situ, bisa menahan diri, tapi sekaligus juga bisa mengeluarkan amarahnya berdasarkan sebuah otoritas kepentingan ketika memang kultur dan simbol keulamaan itu tidak ditempatkan pada posisi yang cukup baik. Tetapi di samping itu juga dia mengkritisi kenapa ulama itu bisa dinistakan. Berarti ada orang yang mendesain agar terjadi pola konflik-konflik sosial yang meluas sehingga kepentingan dari orang-orang tertentu itu menjadi lebih jangkauannya ya lebih masif. Itu yang sebetulnya ya sangat luar biasa, fenomena ini mencerdaskan. Mencerdaskan, jadi secara tidak langsung juga memberikan pendidikan politik ya Pak ya? Ya sudah pasti. Anak-anak NU sekarang melihat pensikapan kayak gini, Ansor, IPNU, PMII, terus Fatayat, dan seluruh jaringan gerakan kultural, baik yang di struktur juga, ini merupakan identifikasi dari ruang perdebatan, dari ruang kesadaran politik. Makanya di medsos itu sangat menarik. Jadi sangat seksi lah ya Pak ya. Bukannya seksi lagi, ini sudah telanjang. Iya Pak, baik, terima kasih Pak atas bincang-bincang yang luar biasa kali ini ya Pak ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Ya, dan yang pasti bisa memberikan manfaat untuk warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat umumnya ya Pak ya. Itulah pemirsa, Suara Santri akan mengajak Anda memahami prinsip-prinsip pengabdian Nahdlatul Ulama kepada masyarakat, bangsa dan negara. Saya Septi Rahmawati undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.